Inilah rahasia kekuatan pikir yang bikin hidupmu berubah drastis. Kamu nggak akan percaya apa yang diajarkan Ibnu Sina. Perhatian, pernahkah kamu merasa buntu? Merasa hidupmu gini-gini aja, padahal kamu tahu kamu punya potensi lebih? Atau mungkin kamu sering nyerah di tengah jalan karena mikir, aku nggak berbakat. Kalau iya, siap-siap, karena video ini bakal bongkar rahasia kuno yang dijamin bikin kamu merinding dan langsung pengen berubah. Video ini bukan cuma tentang sejarah, tapi tentang panduan praktis dari seorang jenius yang hidup berabad-abad lalu. Namun ajarannya relevan banget buat kita di tahun 2025 ini. Bersiaplah, karena setelah menonton ini, cara pandangmu terhadap diri sendiri dan dunia akan berubah 180 derajat. Sebelum kita selami lebih dalam, jangan lupa ya, like video ini kalau kamu suka, share ke teman-temanmu yang butuh pencerahan, dan yang paling penting, subscribe channel ini biar kamu nggak ketinggalan konten-konten inspiratif lainnya. Dan di kolom komentar ceritakan, apa tantangan terbesar yang sering bikin kamu menyerah? Mari kita berinteraksi. Ibnu Sina, sang maestro pikir yang mengubah dunia. Bayangkan seorang pria yang hidup berabad-abad lalu, di masa ketika teknologi modern belum ada, tapi pemikirannya sudah melampaui zamannya. Dia bukan cuma seorang dokter yang menyembuhkan penyakit, tapi juga seorang filsuf yang menyelami relung terdalam pikiran dan jiwa manusia. Dia adalah Ibnu Sina, atau yang di barat dikenal sebagai Avicenna. Apa inti ajarannya yang bisa bikin hidup kita lebih hebat? Ibnu Sina percaya bahwa kekuatan terbesar manusia ada di dalam pikirannya sendiri. Lebih dari itu, dia menyadari bahwa tubuh dan pikiran itu saling terhubung erat. Ibaratnya, tubuh itu seperti mobil, dan pikiranmu adalah pengemudinya. Secanggih apapun mobilnya, kalau pengemudinya nggak becus ya percuma. Begitu juga sebaliknya, sebagus apapun pengemudinya, kalau mobilnya rusak, perjalanan juga terhambat. Jadi, kalau kamu mau jadi pribadi yang hebat, kamu harus bisa mengelola pikiranmu dengan baik. Ini bukan cuma teori kosong loh. Mari kita bedah satu persatu ajaran Ibnu Sina dan lihat bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dijamin logis dan bikin kamu manggut-manggut. 1. Pembelajaran berkelanjutan. Jangan pernah berhenti haus ilmu. Pernah lihat orang yang setelah lulus kuliah langsung berhenti belajar, atau setelah dapat pekerjaan mapan, merasa udah cukup? Nah, Ibnu Sina adalah antitesis dari pemikiran itu. Dia adalah seorang ilmuwan besar, di puncak kejayaan, tapi tidak pernah berhenti belajar. Baginya, belajar itu perjalanan seumur hidup. Contoh di kehidupan nyata. Bayangkan kamu seorang barista. Awalnya, kamu cuma bisa bikin kopi standar. Tapi kalau kamu punya semangat Ibnu Sina, kamu nggak akan puas sampai di situ. Kamu akan terus belajar resep baru, teknik latte art yang lebih canggih, bahkan mempelajari jenis-jenis biji kopi dari seluruh dunia. Kamu ikut workshop online, baca buku tentang kopi, atau bahkan coba-coba resep sendiri. Hasilnya, kamu jadi barista yang paling dicari, skill kamu meningkat, dan mungkin kamu bisa buka kedai kopimu sendiri. Logikanya, dunia ini terus berubah. Informasi baru muncul setiap detik. Kalau kita berhenti belajar, kita akan ketinggalan. Ibaratnya, kamu punya smartphone canggih, tapi nggak pernah diupdate softwarenya. Lama-lama lemot, banyak bug, dan fungsinya jadi terbatas. Sama seperti pikiran kita harus terus diupdate dengan ilmu dan pengalaman baru. 2. Berpikir kritis dan mandiri. Jangan cuma ikut-ikutan. Di zaman Ibnu Sina, banyak pemikiran dan dogma yang diyakini secara turun-temurun. Tapi Ibnu Sina berani mempertanyakan, mencari bukti, dan menantang apa yang dianggap benar mutlak. Dia tidak hanya menerima informasi begitu saja. Dia mendorong kita untuk berpikir kritis dan mandiri. Contoh di kehidupan nyata. Sekarang ini kita hidup di era informasi yang membanjiri kita setiap hari, dari media sosial, berita, dan teman-teman. Bayangkan ada hoax tentang minum air lemon setiap pagi bisa menyembuhkan segala penyakit.
Orang-orang langsung ikut-ikutan tanpa mencari tahu. Tapi kalau kamu punya pola pikir Ibnu Sina, kamu akan bertanya, benar nggak ya? Ada bukti ilmiahnya? Sumbernya terpercaya nggak? Kamu akan cari artikel dari jurnal kesehatan, tanya dokter, atau cari informasi dari sumber yang valid. Logikanya, dengan berpikir kritis, kita tidak mudah termakan hoax, tidak gampang dimanipulasi, dan bisa membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan fakta, bukan cuma emosi atau asumsi orang lain. Ini penting banget buat masa depanmu loh. Di penerapan ilmu dalam kehidupan nyata. Ilmu itu untuk praktik dan bukan cuma teori. Ibnu Sina bukan cuma menimbun pengetahuan di kepalanya. Dia menerapkan ilmunya untuk menyembuhkan orang, menulis buku, dan memberikan kontribusi nyata. Baginya, ilmu tanpa tindakan itu hanya teori kosong. Contoh di kehidupan nyata. Kamu bisa membaca ratusan buku tentang cara berinvestasi saham, mengikuti berbagai webinar, dan menonton puluhan video tutorial. Kamu tahu semua istilahnya, diversifikasi, bear market, bull market, dan lain-lain. Tapi kalau kamu tidak pernah benar-benar membuka akun investasi dan membeli saham pertamamu, semua ilmu itu nggak akan ada gunanya. Kamu nggak akan pernah merasakan manfaatnya. Logikanya, ilmu itu seperti alat. Kamu bisa punya palu tercanggih di dunia, tapi kalau nggak pernah kamu pakai buat memaku, ya nggak akan ada gunanya. Ilmu yang kita pelajari harus jadi jembatan antara teori dan praktik, supaya bisa menghasilkan dampak dan perubahan nyata dalam hidup kita. 4. Ketekunan dan disiplin. Kunci sukses, bukan cuma bakat. Seringkali kita melihat orang sukses dan berpikir, dia mah bakatnya emang luar biasa. Tapi Ibnu Sina mengajarkan bahwa kesuksesan itu lebih banyak datang dari ketekunan dan disiplin, bukan hanya bakat. Dia sendiri adalah contoh nyata disiplin tingkat tinggi. Contoh di kehidupan nyata. Kamu ingin jago bermain gitar. Ada temanmu yang dari lahir sudah punya jari lentik dan bakat musikal alami, tapi dia malas latihan. Sementara kamu, meski jarimu kaku dan awalnya sumbang, setiap hari kamu disiplin berlatih 30 menit, terus-menerus. Kamu belajar chord dasar, melatih finger picking, dan sabar mengulang bagian yang sulit. Setelah setahun, siapa yang akan lebih jago? Tentu saja kamu. Logikanya, bakat itu seperti benih. Bisa tumbuh jadi pohon besar, tapi kalau tidak disiram, tidak dipupuk, dan tidak dirawat secara disiplin, benih itu tidak akan pernah tumbuh maksimal. Ketekunan dan disiplin adalah pupuk yang membuat bakat kita berkembang dan menghasilkan buah. 5. Menghadapi kegagalan. Gagal itu guru terbaikmu. Tidak ada manusia yang tidak pernah gagal, termasuk Ibnu Sina. Tapi dia melihat kegagalan sebagai bagian dari proses belajar. Orang hebat tidak menyerah saat gagal, melainkan bangkit, belajar dari kesalahan, dan mencoba lagi. Contoh di kehidupan nyata. Kamu mencoba melamar pekerjaan impian, tapi berkali-kali ditolak. Rasanya pasti sakit, kecewa, dan pengen nyerah. Tapi kalau kamu ingat ajaran Ibnu Sina, kamu nggak akan meratapi penolakan itu. Kamu akan bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari penolakan ini? Apa yang kurang dari CV saya? Apakah saya perlu meningkatkan skill wawancara? Kamu akan bangkit, perbaiki diri, dan coba lagi. Logikanya, setiap kegagalan itu seperti pelajaran berharga yang diberikan kehidupan. Kalau kita mau membuka mata dan belajar, kita akan jadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Orang yang takut gagal adalah orang yang tidak akan pernah tahu seberapa jauh ia bisa melangkah. Keseimbangan hidup, sehat fisik, mental, dan spiritual. Ibnu Sina bukan cuma ahli pikiran, dia juga ahli kesehatan. Dia memahami bahwa kesehatan fisik dan mental sangat penting untuk mendukung pikiran yang tajam. Tubuh yang sehat adalah kunci bagi pikiran yang tajam. Contoh di kehidupan nyata. Kamu punya proyek besar di kantor dan kamu push dirimu sampai kurang tidur, makan tidak teratur, dan stres berat. Meskipun kamu cerdas, pikiranmu jadi sulit fokus, mudah marah, dan gampang lupa.
Bandingkan dengan temanmu yang mengatur waktu, tidur cukup, makan sehat, dan sesekali refreshing. Meskipun tekanan proyek sama, dia bisa bekerja lebih efektif, tenang, dan menghasilkan ide-ide cemerlang. Logikanya, tubuh dan pikiran itu seperti mesin. Kalau salah satu komponennya rusak atau tidak dirawat, kinerja keseluruhan akan menurun. Keseimbangan antara kerja keras, istirahat, nutrisi, dan mengelola stres itu krusial untuk menjaga performa optimal. 7. Memberi manfaat bagi orang lain. Hidup bukan cuma tentang aku, tapi kita. Salah satu ajaran paling mulia dari Ibnu Sina adalah bahwa tujuan hidup bukan hanya tentang mengejar kesuksesan pribadi, tetapi juga berbagi ilmu dan membantu orang lain. Ilmu yang sejati, baginya, adalah ilmu yang bermanfaat bagi banyak orang. Contoh di kehidupan nyata. Kamu berhasil mengembangkan sebuah aplikasi yang sangat berguna untuk memudahkan orang memesan makanan. Kamu bisa saja menyimpan aplikasi itu untuk keuntunganmu sendiri. Tapi, mengikuti semangat Ibnu Sina, kamu memutuskan untuk membuat aplikasi itu gratis atau dengan biaya yang sangat terjangkau, agar lebih banyak orang bisa merasakan manfaatnya. Kamu bahkan menyediakan fitur donasi untuk mendukung UMKM lokal. Logikanya, kebahagiaan sejati seringkali datang dari tindakan memberi dan membantu orang lain. Semakin banyak manfaat yang kita berikan, semakin besar dampak positif yang kita ciptakan di dunia. Ini juga akan memberikan kepuasan batin yang jauh lebih besar daripada sekadar menumpuk kekayaan pribadi. 8 visi yang jelas dan tindakan nyata. Mimpi besar dimulai dari langkah kecil. Ibnu Sina memiliki visi yang jelas untuk kehidupannya, dan dia berani mengambil langkah nyata untuk mewujudkannya. Sekecil apapun langkah itu, konsistensi adalah kuncinya. Contoh di kehidupan nyata. Kamu punya impian besar untuk membuka toko online yang menjual produk kerajinan tangan khas daerahmu. Visi itu sudah jelas, tapi kalau kamu hanya memimpikannya dan tidak pernah mulai membuat produk pertama, tidak pernah mengambil foto produk, atau tidak pernah belajar cara membuat website sederhana, impian itu hanya akan tetap jadi mimpi. Mulai dari yang kecil misalnya, tentukan satu produk pertama, pelajari caranya, dan coba buat satu dulu. Logikanya, perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Visi yang jelas memberikan arah, sementara tindakan nyata adalah bahan bakar yang membuat perjalanan itu bergerak. Tanpa tindakan, impian hanya akan jadi angan-angan. Kesimpulan, batasan terbesarmu adalah dirimu sendiri. Secara keseluruhan, Ibnu Sina adalah bukti hidup bahwa kebesaran manusia bukanlah takdir, melainkan pilihan. Ia datang dari upaya terus-menerus untuk mengubah pikiran dan kesadaran diri, diiringi konsistensi dalam belajar, bertindak, dan memberikan manfaat bagi sesama. Ingat, setiap orang punya potensi luar biasa di dalam dirinya. Batasan sejati bukanlah keadaan, bukan orang lain, tapi batasan yang kita buat sendiri di dalam pikiran kita. Jadi, apalagi yang kamu tunggu? Setelah mendengarkan semua ini, apakah kamu siap untuk mulai mengubah pola pikirmu, mengambil tindakan nyata, dan mengeluarkan potensi hebat yang selama ini mungkin terpendam dalam dirimu? Pilihan ada di tanganmu. Jadilah seperti Ibnu Sina, seorang maestro pikir yang mengubah dunia. Yuk, kita terus berinteraksi. Di kolom komentar ceritakan, apa satu hal dari ajaran Ibnu Sina yang paling mengena di hatimu dan ingin segera kamu terapkan dalam hidup? Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.